Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizal Jibran kembali di sini memberikan informasi seputar bantuan operasional sekolah untuk tahun 2022. Video kali ini akan menjelaskan tentang syarat-syarat untuk mendapatkan dana BOS tahap pertama tahun 2022. Seperti apa? Simak informasinya berikut ini. Bapak dan Ibu para pengelola BOS di setiap satuan pendidikan, ini dikutip dari Ditjen Dikdasmen. Ini ada syarat-syarat penyaluran dana BOS untuk tahap pertama di tahun 2022. Yang pertama adalah pastikan telah melakukan sinkronisasi Dapodik per 31 Agustus 2021. Tentu Bapak dan Ibu dan juga operator sekolah, pada saat 31 Agustus kemarin kita sudah melakukan sinkronisasi Dapodik dengan jumlah siswa yang terbaru. Mudah-mudahan ini tidak ada kendala dan semuanya berjalan lancar begitu ya. Syarat yang kedua adalah telah menginput laporan penggunaan dana BOS tahap kedua tahun 2021 di BOS Salur atau di Arkas. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang belum menggunakan Arkas, tentu kita menginput realisasinya itu di Sirbos. Kemudian yang sudah menggunakan Arkas, Bapak dan Ibu bisa langsung menginputnya di Arkas. Di video-video sebelumnya, saya selalu mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang belum menginput realisasi harus segera dilaksanakan. Karena di portal BOS sendiri, input realisasi itu dikasih jeda waktu ataupun juga dikasih waktu begitu. Itu ya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah telah melakukan standarisasi rekening sesuai dengan Persesjen Kemdikbudristek nomor 19 tahun 2021. Ketiga syarat ini, jika satuan pendidikan sudah melakukan ketiga syarat ini, barangkali itu sudah pasti akan mendapatkan dana BOS di tahap pertama. Nah, jika belum, Bapak dan Ibu itu masih ada jeda waktu begitu. Untuk Bapak dan Ibu yang belum melakukan input, segeralah input realisasinya, karena itu di portal BOS itu ada jeda waktu yang sudah ditentukan. Makanya kalaupun misalkan sekarang tahap ketiga sudah selesai, mendingan sekarang diinput saja daripada terlambat begitu ya. Nah, khusus untuk poin ketiga, ini telah melakukan standarisasi rekening sesuai dengan Persesjen. Nah, kita akan bahas terutama poin yang ketiga ini. Bapak dan Ibu, di sini saya mempunyai materi mengenai kebijakan Persesjen Kemdikbudristek itu yang nomor 19 tahun 2021 tentang kebijakan standarisasi rekening satuan pendidikan untuk penyaluran dana BOS dan dana BOP. Kebijakan penyaluran dana BOS secara langsung ke rekening sekolah ini berhasil mengurangi keterlambatan dan mendapatkan tanggapan positif. Nah, mulai tahun 2022 mekanisme penyaluran langsung juga ini akan diterapkan pada bantuan operasional BOP. Jadi ini perbandingan saja. Ini untuk penyaluran dana BOS melalui Pemda begitu ya. Harus melewati beberapa tahapan. Yang pertama ini dari RKUN, kemudian ditransfer ke RKUD. Jadi dari kas negara itu langsung ke kas daerah dan langsung ke satuan pendidikan. Tentu ini memerlukan waktu yang cukup lama begitu ya. Nah, kemudian jika kita melihat sasaran yang ataupun juga output yang dihasilkan dari penyaluran melalui Pemda ini mengurangi keterlambatan 32% atau sekitar 3 minggu lebih cepat bila dibandingkan pada tahun 2019. Nah, bagaimana dengan penyaluran langsung dari RKUN ke rekening sekolah? Nah, ini salur langsung ke satuan pendidikan. Outputnya adalah memangkas proses birokrasi penyaluran dana BOS di tingkat daerah. Kemudian mempercepat penerimaan dana BOS di tingkat satuan pendidikan. Dan yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas penyaluran. Ini output yang dihasilkan ketika penyaluran dana BOS itu langsung ke rekening satuan pendidikan. Kemudian apa saja sebetulnya tantangan dalam penyaluran dana BOS tahun 2022 nanti? Yang pertama ini ada sinkronisasi Dapodik. Kemudian akuntabilitas data rekening satuan pendidikan. Kemudian pelaporan dana BOS yang belum tepat waktu. Nah, ini juga memerlukan perhatian khusus dari kita, khususnya para pengelola BOS di satuan pendidikan. Rekening satuan pendidikan yang tidak valid ini menjadi penyebab utama terjadinya retur atau gagal transfer. Sehingga pada tahun 2021 saja itu masih ada sekolah yang masuk di gelombang 2 dan di gelombang ketiga. Atau bahkan ada juga yang gagal transfer atau malah uangnya dikembalikan ke kas negara. Tentu ini penyebabnya adalah tidak sinkronnya rekening antara bank penyalur, antara Kemdikbud, kemudian juga dengan yang ada di satuan pendidikan.
Ini di tahun 2020 gagal transfernya sekitar 1,8%. Kemudian di tahun 2021 ini menurun 0,5%. Harapannya di tahun 2022 nanti dana BOS itu akan tersalur 100% ke setiap satuan pendidikan dengan zero return tadi. Target tahun 2022 ini dengan upaya standarisasi rekening ini diharapkan mampu menuju zero return yang diharapkan oleh Kemdikbudristek. Jadi tidak ada uang yang dikembalikan ke kas negara ataupun juga tidak ada dana BOS yang gagal transfer. Nah, kemudian standarisasi rekening satuan pendidikan sangat diperlukan sebagai upaya penyaluran dana BOS dan dana BOP yang tepat salur dan tepat sasaran. Ini tentu sesuai dengan Persesjen nomor 19 tahun 2021. Pentingnya regulasi pengelolaan rekening setiap satuan pendidikan dalam penyaluran dana BOS dan dana BOP ini bertujuan untuk yang pertama adalah rekening harus valid agar penyaluran BOS dan BOP langsung ke satuan pendidikan dapat terlaksana dengan tepat sasaran dan akuntabel. Kemudian yang kedua, pengelolaan rekening satuan pendidikan itu harus tertib melalui satu sistem aplikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Mewujudkan rekening satuan pendidikan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan penyaluran dana BOS dan dana BOP. Kemudian untuk dasar hukumnya ini ada PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Kemudian juga ada Peraturan Menteri Keuangan dan Permendagri nomor 24. Ketentuan umumnya ini mengenai rekening satuan pendidikan. Nah, rekening satuan pendidikan adalah rekening yang digunakan oleh satuan pendidikan untuk menerima dana BOS, dana BOP PAUD, dan dana BOP pendidikan kesetaraan. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota sesuai kewenangannya yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari otonom. Nah, dalam hal ini tentu Dinas Pendidikan juga berperan dalam hal ini. Kemudian berikut ini ada alur pengelolaan rekening sekolah dalam penyaluran dana BOS dan dana BOP. Yang pertama ini ada pembukaan rekening satuan pendidikan oleh Pemda. Kemudian yang kedua, penetapan rekening satuan pendidikan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, pengusulan rekening satuan pendidikan dari dinas ke dirjen. Kemudian yang keempat, ini penetapan rekening satuan pendidikan oleh dirjen. Artinya, ketika penetapan rekening itu merupakan rekening yang akan menerima dana BOS ataupun dana BOP tadi. Bagaimana dengan Pemda melakukan pembukaan rekening? Pemda melakukan pembukaan rekening untuk satuan pendidikan negeri dan satuan pendidikan swasta. Alurnya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Pembukaan rekening satuan pendidikan oleh Pemda, kemudian kriteria rekening sekolah. Kriterianya adalah atas nama satuan pendidikan sesuai dengan nama yang terdaftar dalam Dapodi. Kemudian nama rekening diawali dengan NPSN, dikeluarkan oleh bank umum yang terdapat dalam sistem clearing nasional Bank Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian penetapan rekening satuan pendidikan oleh pemerintah daerah, ketentuannya adalah yang pertama, rekening satuan pendidikan memenuhi kriteria, diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah daerah. Kemudian rekening satuan pendidikan ditetapkan oleh Pemda dan SK penetapan rekening satuan pendidikan paling sedikit ini memuat NPSN, kemudian juga nama satuan pendidikan, nama bank, nama cabang, kemudian nama rekening, nomor rekening, NPWP, alamat, provinsi, kabupaten, kota, dan kode pos. Kemudian pengusulan rekening satuan pendidikan dari dinas ke dirjen. Ketentuan pengusulan rekening satuan pendidikan. Yang pertama di sini rekening satuan pendidikan yang diusulkan oleh dinas kepada dirjen, dan usulan ini dilakukan melalui sistem aplikasi. Kemudian batas waktu pengusulannya ini sampai 21 November kemarin sudah ya. Dan penetapan rekening satuan pendidikan oleh dirjen, ketentuannya adalah usulan dari Pemda diverifikasi dan divalidasi oleh dirjen dan hasil penetapannya dicantumkan dalam BOS Kemdikbud. Nah, lalu bagaimana dengan ketentuan perubahan rekening satuan pendidikan? Rekening sekolah dapat dilakukan perubahan berdasarkan usulan perubahan rekening sekolah dari dinas. Kemudian, usulan perubahan harus sesuai dengan ketentuan dan kriteria rekening sekolah, dan usulan perubahan rekening sekolah hanya dapat dilakukan satu kali dalam 1 tahun, dan itu dilaksanakan pada rentang waktu bulan Juli sampai dengan Agustus. Jadi persyaratan-persyaratan tadi mulai dari sinkronisasi Dapodi, kemudian penetapan rekening, dan juga input realisasi itu merupakan syarat untuk mendapatkan dana BOS di tahap pertama tahun 2022. Demikian informasi sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rizal Jibran pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.